Demam, bab 59. Tidak tahu apakah karena matahari hari ini terlalu terik, Darlin berdiri beberapa menit di luar toko dan merasa kepalanya pusing. Bahkan kakinya juga menjadi tidak bertenaga. Semakin berjalan ke depan, wajahnya semakin pucat. Keringat di dahinya juga terus mengalir. Tatapannya pun menjadi gelap. Bagaimana ini? Kepalanya sangat pusing. Tubuh Darlin tidak bertenaga, langsung terjatuh di lantai. Di saat itu pun dia mendengar suara khawatir Santi dan yang lainnya. Manajer, ada apa denganmu? Cepat panggil ambulan. Manajer sepertinya pingsan. Oh Tuhan, manajer, wajahmu pucat sekali. Darlin sadar di rumah sakit dan di sekelilingnya ada banyak orang. Dan juga ada Yos dan Jen yang baru selesai makan. Dia benar-benar merasa dunia ini sangat menjengkelkan. Bisakah dunia ini melepaskannya? Dokter, ada apa ini? Kenapa temanku masih belum sadar? Jen bertanya. Dokter menjelaskan. Seharusnya sudah sadar. Mungkin tubuhnya lemah. Anak muda, jangan terlalu kerja keras. Tubuhnya adalah hal yang paling penting. Manajer sudah terlalu lelah. Selama ini tokoh sangat ramai. Dia selalu pulang yang terakhir. Makanya tokoh kami adalah tokoh cabang yang memiliki keomset terbaik. Yos menggerakkan bibir melihat wanita dengan wajah pucat di ranjang. Bulu mata yang bergetar, sepertinya sudah sadar. Wanita yang jelas-jelas memiliki tubuh yang lemah, tapi tetap berlagak kuat. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita berlari masuk ke dalam. Melihat Darlin yang berbaring di ranjang, wajahnya langsung terlihat buruk. Menjeriti orang-orang yang terus berbicara. Semuanya diam. Apakah kalian tidak lihat Darlin masih perlu istirahat? Semua orang melihat wanita yang menyeramkan ini melihat mereka. Dalam hati pun merinding. Wajah mereka pun terlihat canggung. Manajer mereka memang perlu istirahat. Mereka sepertinya memang terlalu ribut. Itu kami sepertinya kembali dulu. Kalau manajer sudah sadar, tolong katakan padanya. Masalah tokoh tidak perlu khawatir. Kami kembali dulu. Santi mendorong yang lainnya ke depan pintu. Bertemu dengan wanita yang mengerikan, semua orang pun pergi. Jen malah dengan terkejut melihatnya. Verlina, kenapa kamu kembali? Verlina melihat Jen dan Yos lalu menjawab. Barusan kembali. Dalam hati menunjukkan jari tengahnya yang digunakan di seluruh dunia. Ditambah dengan satu kata pasangan keji. Darlin mendengar suara jeritan serigala dan tahu kalau Verlina sudah datang. Dia hanya tidak tahu siapa yang mengatakan padanya. Karena tahu emosi Verlina sangat buruk, takut terjadi masalah. Dia pun pura-pura sadar. Kenapa aku ada di sini? Sudah sadar ya? Kelihatannya tidak bisa mati kan? Verlina dengan kesal melototinya. Semalam masih baik-baik saja. Hari ini sudah berada di rumah sakit. Apakah beberapa hari lagi dia harus membeli bunga? Verlina, kenapa kamu berkata seperti ini? Darlin terlalu lelah, makanya demam. Jen mendekat dan tidak setuju dengan ucapan Verlina. Semenjak tahu Verlina adalah teman baik Darlin, dia sangat tidak suka dengan wanita ini. Dengan posisinya, tidak peduli pergi kemana, semua orang akan selalu menurutinya. Tapi, tidak peduli di keadaan seperti apa, asalkan bertemu dengan wanita yang bernama Verlina ini, dia akan menjadi aktris pengganti.
Ini membuatnya tidak senang. Tapi latar belakang kedua keluarga imbang. Dia juga tidak boleh menunjukkannya dengan terlalu jelas. Dia sudah sepantasnya mencari mati. Verlina sama sekali tidak sungkan. Dia tidak ingin mengatakan hal palsu. Wanita melihat wanita. Melihat 10, ada 9 yang benar. Jelas-jelas adalah wanita jahat, masih berpura-pura baik. Benar-benar semakin melihatnya, semakin menjengkelkan. Tidak tahu kenapa Darlene bisa mengenal orang seperti ini dan bisa berteman baik dengannya. Tentu saja dia tidak akan ikut campur. Asalkan wanita ini sadar diri dan jangan mengganggunya. Jane merasa tidak adil untuk Darlene. Dengan marah berkata, "Kenapa kamu seperti ini?" Darlene melihat Verlina sudah akan segera meledak. Buru-buru berkata, "Jane, Verlina, aku tidak apa-apa kok. Hanya demam saja. Istirahat sebentar, sudah akan sembuh." Jane melihat Darlene membela Verlina pun tidak berkata lagi. Dengan menyedihkan melihat Yos dan berkata, "Yos, apakah aku sangat menjengkelkan?" Verlina menyindirnya. Kenapa ada wanita yang begitu minta dipukul? Siapa yang mengatakan dia menjengkelkan? Ingin mencari perhatian juga bukan begitu caranya kan? Yos merasakan tatapan kesal Verlina. Tatapannya menggelap dan berkata, "Siang ini aku ada pengadilan. Kamu ingin pulang atau tinggal di sini?" Verlina menunjukkan suara tawa hantunya. "Aduh, pengacara Yos memang sangat sibuk ya. Hati-hati di jalan. Tidak mengantarmu, lain waktu baru berbincang lagi." Wajah Jane menjadi merah. Verlina pasti sedang mentertawainya. Saat makan, Yos sudah mengatakan siang ini dia akan sibuk. Dia juga tidak bisa menyuruhnya tinggal lagi. Hanya saja, membiarkannya bersama Verlina, dia benar-benar tidak tahan. "Yos, kamu tunggu aku sebentar. Aku ikut denganmu." Membalikan badan berkata pada Darlene, "Darlene, maaf, aku masih ada urusan. Nanti malam aku baru datang melihatmu lagi." "Ya, tidak apa-apa. Jane, kamu pergi sibuk dulu saja." Darlene dengan tidak keberatan berkata. Tatapannya melihat ke arah wajah yang dingin. Kalau begitu, kamu istirahatlah dulu." Jane berkata dan menganggukkan kepala kepada Verlina. Lalu mengikuti Yos pergi. Begitu mereka berdua pergi, Verlina dengan marah berkata, "Darlene, lihatlah. Lihatlah. Ini adalah temanmu. Bajingan yang kamu suka. Kalau bukan karena Darlene ada di sini, dari awal dia sudah memukul wanita itu." "Verlina, tenang, tenang. Wanita yang marah mudah menjadi tua loh." Darlene bersandar di ranjang dengan bercanda berkata padanya, "Cih, aku adalah wanita yang begitu cantik dan muda. Mana mungkin bisa tua?" Verlina dengan tidak senang berkata, "Baik, kamu memang paling cantik. Paling cantik." Verlina melihat Darlene seperti sedang membujuk anak kecil pun tidak senang. Terlihat seperti kodok yang cantik. Tapi saat dia melihat wajah Darlene beberapa saat, tatapannya pun menjadi galak. "Darlene, apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan luka di wajahmu?" Verlina menjerit. Darlene pun berkata, "Verlina, jangan begitu marah. Ada apa katakan baik-baik, ini adalah rumah sakit." Dia mengira bisa menutupi dari Jane. Verlina pasti juga tidak akan menyadarinya.
Walaupun dalam hati berpikir seperti itu, tapi dia tetap merasa terharu. Verlina dengan kesal menunjuk kepalanya dan berkata, "Dasar bodoh, sudah dipukul masih tersenyum bodoh." "Verlina, aku tahu kamu khawatir padaku, tapi aku sudah tidak apa-apa," kata Darlin tersenyum. Verlina merasa tidak nyaman karena senyuman Darlin. Wajahnya memerah, menunduk dan pura-pura tidak peduli. "Khawatir apaan? Kamu adalah orang yang aku lindungi. Siapa yang begitu tidak tahu diri memukulmu, aku akan pergi menghabisinya." "Verlina, memang kamu yang paling baik padaku," kata Darlin, menarik tangan Verlina dan tersenyum.